Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Ini kali ini gua mau menjelaskan kepada kalian apa kelebihan dan kekurangannya menggunakan underbone di motor Sonic kalian. Jadi kemarin ada yang request bro, salah satu orang komentar, dia bilang bang, request dong underbone nih, gue mau pasang underbone kata dia, tapi kekurangan sama kelebihannya apa ya sebelum gue beli gitu. Nah ini gue sharing aja sama kalian, apa sih yang bikin gue tertarik untuk pasang underbone, dan apa ya kelebihan dan kekurangannya yang harus gue lakuin, serta apalagi yang gue harus lakukan ketika gue sudah pakai underbone gitu. Nah jadi ini apa ya, kalau buat gue yang pertama, underbone itu adalah kebutuhan bro. Kita bisa lihat. Nah ini underbone-nya. Underbone itu kalau menurut gua adalah kebutuhan. Jadi dia kalau lu merasa nggak butuh, lu jangan pakai. Karena apa? Kalau di push step standarnya itu kaki kita kan di depan sini nih, depan sini. Otomatis buat reading standar itu sudah nyaman sekali. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lu mau punya posisi apa ya, posisi reading yang kalau menurut gua posisi reading yang agak lebih sporty gitu. Nah itu perlu pakai underbone. Nah jadi tergantung peruntukannya. Kalau motor lu buat harian doang, buat jalan-jalan doang, lu nggak mau ngebut-ngebutan, knalpot pun nggak lu ganti gitu, lu nggak usah pakai underbone kalau menurut gua. Nah kembali lagi, tapi ketika lu mau punya posisi reading yang enak, yang buat ngebut enak, buat cornering enak, ya memang lu wajib sih pakai underbone kalau menurut gua. Itu satu. Itu kenapa gua pasang underbone. Nah lalu kita bahas soal kelebihan dan kekurangannya pakai underbone. Jadi kalau pakai underbone itu kelebihannya dulu gue bahas adalah posisi reading lu akan lebih nyaman dan lebih enak ketika lu ngebut. Karena memang secara posisi duduknya akan lebih mundur, karena kaki lu udah agak mundur juga. Jadi itu lebih enak kalau buat ngebut kalau menurut gua. Satu. Nah yang kedua, underbone itu membuat lu lebih lincah ketika berkendara ketimbang lu kakinya di depan. Nggak, maksudnya pakai push step standar ya, bukan underbone. Itu lebih lincah pakai underbone untuk slap slip bro, karena center of weight-nya atau titik tengah beratnya itu pas ketika lu pakai underbone. Itu kelebihan underbone yang gua rasain selama ini. Terus yang ketiga, memang ya gua motor ini dari dulu konsepnya adalah nyaman buat harian, tapi juga seru buat ngebut. Jadinya memang gua underbone-nya pakainya yang begini. Nah makanya pemilihan underbone itu kembali lagi ke kebutuhan kita. Karena beberapa underbone ada yang sampai dia motong body bro. Jadi ada underbone itu yang kalau underbone-nya ini gue Bipro ini sama sekali tidak motong body. Jadi dia PNP-nya nggak motong body gitu loh. Nah tinggal dudukan aja. Nah ada beberapa underbone yang dia harus motong body sini nih. Ini dipotong. Sebelah sana juga dipotong. Nah itu berpengaruh kepada ketinggian kaki kalian bro gitu. Nah jadi kalau semakin tinggi underbone-nya, maka bodinya akan semakin banyak yang terpotong. Kenapa? Karena memang itu kembali ke kebutuhan tadi. Ketika lebih tinggi memang dia lebih nyaman buat nikung, tapi ketika semakin tinggi maka pengorbanannya adalah lu harus potong body. Nah makanya gua pakai underbone yang tipis-tipis saja. Dalam artian tidak apa ya, nggak sampai motong body segala macem. Yang penting itu enak buat riding. Jadi gitu bro. Nah pemilihan underbone juga penting buat kalian. Jadi kalian harus tahu dulu. Kadang-kadang ada yang masang underbone tapi dia nggak tahu kalau bodinya dipotong. Begitu beli dia kayak, aduh sayang banget nih potong body. Padahal memang harusnya ditanya dulu ya, ini potong body atau enggak. Dan lu bisa lihat contoh-contoh terpasang di motor Sonic. Nah kalau itu salah satu underbone yang nggak dipotong bodinya, ini adalah Bipro ini. Dia tidak motong body sama sekali gitu. Makanya gue pilih ini bro. Jadi motor gue bodinya masih lengkap. Kalau lu bisa lihat, bodinya masih lengkap. Karena emang nggak ada yang gue potong gitu. Nah lalu kita bicara soal kekurangan dari underbone.
Yang pertama sudah jelas. Ketika lo pakai underbone, rem belakang lu itu bakal sangat halus, nggak bisa pakem bro. Jadi dia nggak bisa pakem kayak rem biasa gitu. Dia akan sangat halus. Karena apa? Karena memang jarang banget underbone yang panjang di sininya supaya dia pakem gitu. Ini kan karena sangat pendek tuasnya, jadi memang lebih halus. Jarang yang pakem. Kalau mau ada yang pakem itu mereknya biasanya lebih mahal dia. Dan itu biasanya ada di motorsport. Lo harus bikin dudukan lagi di sini. Lo harus bikin dudukan lah istilahnya kalau mau PNP di Sonic lo. Tapi kalau setahu gua kalau yang untuk Sonic itu rata-rata nggak pakem. Itu kekurangan yang paling fatal. Nah makanya orang yang sudah pakai underbone biasanya depannya dia ganti pengeremannya. Tuh, pengeremannya biasanya dia ganti. Kenapa? Karena memang dia hanya mengandalkan pengereman rem depan sama engine brake, tapi tidak dengan pengereman belakang. Makanya kaliper belakang gue masih standar tuh. Karena gue ngerasa nggak terlalu penting lah, orang gue jarang yang rem belakang gitu ya. Itu kekurangannya pakai underbone. Lalu kekurangan yang lainnya adalah sebenarnya lebih ke apa yang lo harus lakukan ketika lo sudah pakai underbone. Jadi kalau lo pakai underbone, jok lo harus lo papras bro. Jadi jok orinya Sonic itu ada kayak undakan begitu ya. Nah itu kalau lo pakai underbone, lo nggak bisa mundur duduknya. Jadi lo harus apa ya bahasanya ya? Lo harus memposisikan badan lo tuh supaya di tengah. Sedangkan di tengah sini ini ada undakannya tadinya. Lo nggak bisa duduk di sini. Makanya lo harus papras jok setelah lo pakai underbone. Kalau lo udah pakai underbone lalu lo masih belum papras jok, maka kaki lu pegel karena kaki lu akan sangat tekuk karena posisi duduk lu lebih ke depan gitu loh. Nah itu jadi begitu bro, itu kekurangan serta kelebihannya orang pakai underbone. Dan gue sarankan lu harus tahu banget peruntukan motor lu apa ketika lu memutuskan untuk pakai underbone atau enggak. Kalau lu cuman buat harian atau malah mungkin lu jarak jauh, gue sarankan jangan pakai underbone karena memang underbone itu diperuntukkan sebenarnya DNA-nya untuk balap. Nah ketika untuk touring motornya terus lu pakai underbone, lu sering jarak jauh, itu akan lebih pegel jadinya. Jadi gitu. Jadi underbone pemilihannya itu sangat penting bro. Jangan sampai lu udah beli underbone tapi malah nggak kepake karena lu nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lu gitu loh. Itu yang sangat penting sih buat gua. Jadi gitu aja bro, gue dari Vlogi Motovlog. See you.